Selamat tahun baru. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa salam kiri kanannya ucapkan selamat tahun baru. Ya. Shalom. Iya, Bapak Ibu, di sini saya melihat dari atas mimbar ini wajah Bapak Ibu ada yang cerah, ada yang sedikit ngantuk, mungkin karena begadang tadi malam bakar-bakar ya. Ya sama, aku pun juga bakar-bakar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini di awal tahun 2025 kita akan merenungkan dan mendengarkan sebuah tema, yaitu Tuhan menjadikan indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam tahun baru 2025 kita datang ke rumah Tuhan di gereja yang kita cintai ini. Ini adalah sebuah momen untuk kita boleh berefleksi dan menaruh sebuah harapan. Di mana dalam rumah Tuhan ini kita kembali melihat perjalanan hidup di tahun 2024. Lengkap dengan keberhasilan, kegagalan, sukacita, dan kesedihan. Jadi hari ini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa tahun baru itu memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk memulai kembali dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mengatur waktu dan terus berkarya dalam hidup kita. Jadi dalam kitab Mazmur pasal 8 itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kebesaran Tuhan yang menciptakan alam semesta dan kemuliaannya. Serta dalam kitab Pengkhotbah pasal 8, pasal 3, dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ini mau mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi tahun yang baru ini, mari kita percaya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saat ini Bapak Ibu Saudara kita masuk untuk membahas dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat yang ke-1 sampai 9. Sebenarnya dalam kitab Mazmur ini mau membicarakan dan menyingkapkan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan yang agung. Jadi dalam kitab ini Bapak Ibu Saudara, Daud memulai dengan memuji nama Tuhan yang mulia dan keagungannya yang meliputi seluruh dunia. Jadi manusia mau diingatkan, sekalipun kecil dibandingkan dengan alam semesta, tetapi Tuhan memandang manusia dan mendapatkan manusia ke tempat istimewa di dalam rencana-rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Jadi ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu, bahwa Tuhan peduli kepada kita pribadi lepas pribadi. Itulah yang mau diingatkan dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9. Selanjutnya kita masuk ke dalam bacaan khotbah Bapak Ibu Saudara di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang ke-1 sampai 8 ini mau mengungkapkan kepada kita tentang pengajaran waktu dalam hidup. Di dalam ayat 1 sampai 8 mau mengajarkan kepada kita tentang pengajaran waktu dalam hidup. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara menguraikan tentang pengalaman hidup manusia dalam pasangan waktu. Dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk membangun dan ada waktu untuk meruntuhkan. Jadi dari sini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari siklus kehidupan yang dirancang Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ini mau mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini yang kita jalani di tengah dunia ini, bahkan yang nanti akan kita jalani sepanjang tahun 2025, bahwa tidak akan ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup ini. Karena Tuhanlah yang memiliki waktu dan segala sesuatu telah diatur oleh Tuhan dalam hidup kita.
Jadi contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, seseorang mungkin menghadapi masa sulit seperti kehilangan pekerjaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bisa saja itu menjadi awal dari kesempatan baru yang lebih baik untuk sesuatu yang kita sadari hanya ketika waktu Tuhan menyatakan maksudnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau garis bawahi firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi pernyataan ini Bapak Ibu mengandung dua aspek. Aspek yang pertama dari pernyataan Tuhan ini adalah keindahan di waktu Tuhan. Jadi mau diingatkan dan diberi keperhatian kepada kita bahwa Tuhan melihat gambaran besar yang sering tidak terlihat oleh manusia. Jadi apa yang indah dibuat oleh Tuhan, terkadang manusia itu tidak bisa melihat bahwa itu adalah sesuatu yang indah yang telah Tuhan buat. Jadi keindahan yang dimaksud bukan hanya tentang estetika. Kalau tentang estetika itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika ini dibuat cantik, ada pohon Natal, jadi setiap orang yang naik di mimbar ini terlihat jadi indah, seperti banner yang di belakang, ketika foto di situ, itu namanya kecantikan estetika, di mana keindahan yang menghiasi tempat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keindahan yang dimaksud oleh Tuhan bukanlah soal estetika, tetapi keindahan yang dimaksud oleh Tuhan adalah harmoni sempurna dari rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhanlah yang membuat hidup kita baik suka, baik duka, itu tetap kita berada dalam dekapan Tuhan. Itulah harmoni kehidupan di mana Tuhan merancangkan keindahan dalam hidup kita. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua Bapak Ibu Saudara, batas pemahaman manusia. Jadi ayat ini menegaskan keterbatasan manusia untuk memahami pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan dari awal sampai akhir. Dalam bahasa Yunani dikatakan dari alfa hingga omega. Jadi manusia itu terbatas untuk memahami pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk menerima waktunya Tuhan itu dengan iman. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 bersabda, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau dikatakan kepada kita. Maka untuk membuat kita gampang memahaminya, seperti ini kira-kira Bapak Ibu Saudara. Coba kita bayangkan seorang petani. Jadi seorang petani ini menabur benih dan menunggu hasilnya. Nah sambil menunggu benih ini dan mencapai hasilnya, tentu seorang petani ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak dapat mempercepat waktu panen. Dia harus menunggu musim yang tepat. Namun pada saat panen itu tiba, ia melihat hasil kerja kerasnya menjadi indah dan penuh berkat. Nah seperti itulah kira-kira indah pada waktunya yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Maka kita harus menunggu di dalam iman percaya kepada Bapa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 12-13 firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa hidup yang dikaruniakan Tuhan, sukacita dan kerja yang bermakna. Jadi ayat 12-13 ini Bapak Ibu mau mengajarkan bahwa sementara kita menunggu waktunya Tuhan, kita dipanggil untuk menikmati berkat-berkat kecil-kecil sehari-hari. Contohnya, seperti kita boleh bersukacita, gembira kita kumpul keluarga, seperti kita bertambah usia, seperti kita bertemu dengan sahabat lama, bertemu dengan semua yang kita kasih, kita boleh bersukacita. Itu adalah kebahagiaan kecil, berkat-berkat kecil sehari-hari yang ada dalam hidup kita. Seperti kita bisa makan yang cukup, itu jugalah berkat-berkat dari Tuhan. Seperti kita bisa minum, bekerja dengan penuh makna.
Jadi segala sesuatu yang kita nikmati itu Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersuka cita, boleh makan, boleh minum, boleh bekerja, itu adalah karunia dari Tuhan. Maka dengan kita menghargai setiap momen hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita hargai setiap perjalanan hidup kita di dalam dunia ini dengan tidak menyia-nyiakan waktu, maka itu sama dengan kita menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, contoh konkretnya, saat menghadapi tugas berat, mungkin Bapak Ibu dan saya merasa frustasi. Tetapi, di saat kita belajar mensyukuri momen kecil, seperti canda tawa bersama dengan rekan sekerja, atau mendapatkan hasil akhir yang memuaskan, kita menemukan sukacita, bahkan dalam proses yang begitu sulit. Itulah dia Bapak Ibu Saudara. Di mana sepanjang tahun 2025 kita akan berusaha, sepanjang tahun 2025 kita akan bekerja, kita diajarkan untuk menikmati momen itu, menikmati hasilnya, meskipun hasilnya lambat. Tetapi Tuhan memberikan hasil yang indah pada waktunya. Saat kita beroleh sukacita dalam bekerja, saat kita tidak bersungut-sungut dalam berusaha, di saat kita mendapatkan hasil keuntungan yang Tuhan berikan, kita boleh bersuka cita. Itulah yang dimaksud dari ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pengkhotbah ini, dalam ayat 1 sampai 13, ini sebenarnya adalah undangan kepada kita. Undangan untuk hidup dengan iman dan pengharapan. Bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui setiap musim hidup kita Bapak Ibu Saudara, tetapi juga Tuhan mempersiapkan keindahan yang besar dari apa yang tidak kita duga. Jadi tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita diundang untuk mempercayakan waktu kita kepada Tuhan sambil menjalani hari-hari dengan syukur dan keyakinan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Maka di dalam menjalani tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang boleh kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, percaya pada waktu Tuhan. Jadi dalam menjalani tahun 2025, kita diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, baik itu karena ekonomi, baik itu karena sakit penyakit, baik itu karena keluarga. Kita serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Meski Bapak Ibu Saudara, kita tidak memahami mengapa sesuatu itu terjadi, tetapi percayalah bahwa waktu Tuhan itu selalu sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup dengan pengharapan akan waktu. Jadi pengkhotbah 3 ayat 12 sampai 13 mengingatkan kita untuk bersuka cita dan melakukan yang baik selama kita hidup. Jadi gunakanlah waktu dengan bijaksana untuk bekerja. Gunakanlah waktu untuk bijaksana dalam melayani. Dan gunakanlah waktu untuk bijaksana dalam membangun relasi dengan sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, harapan yang indah di masa depan. Jadi tahun yang baru, tahun 2025 ini adalah tahun yang membawa peluang baru. Mungkin ada tantangan Bapak Ibu Saudara. Seperti lagu yang kita nyanyikan di malam akhir tahun. Tak ku tahu kan hari esok. Tapi tanganku ini, langkahku ini, tangan Tuhan yang pegang. Artinya kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Jadi jangan biarkan kegagalan di masa lalu itu menghentikan langkah kita, langkah Bapak, Ibu, dan saya di dalam menjalani tahun baru di tahun 2025 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada seorang pelukis terkenal yang sedang melukis di sebuah kanvas yang begitu besar. Jadi awalnya ketika dia melukis, orang-orang melihat lukisan ini kok seperti coretan yang kacau balau. Coretan yang warnanya tidak memiliki pola. Jadi orang-orang yang melihat itu merasa bingung dan meragukan hasil akhir dari lukisan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah berjam-jam pelukis itu menyelesaikan mahakaryanya, yaitu sebuah pemandangan indah yang penuh dengan warna dan harmoni. Nah,
Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, mungkin tidak orang yang ada di sekitar kita atau diri kita sendiri mungkin tidak selalu memahami coretan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi pada waktunya Tuhan, kita akan melihat bahwa setiap bagian dalam langkah-langkah hidup kita itu adalah bagian dari karya yang indah yang telah dirancang oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita belum menemukan makna kebahagiaan itu. Mungkin saat ini kita belum menemukan waktu yang indah itu, tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, dalam melangkahkan kaki di tahun 2005 ini, kitab Pengkhotbah mau mengingatkan kita bahwa waktu dalam kehidupan manusia semuanya telah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang indah pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kita hanya bisa bermohon kepada Tuhan. Dan Tuhanlah akan yang mendatangkan waktu yang tepat untuk kita. Bapak Ibu Saudara, dalam tahun baru, tahun 2025 ini adalah kesempatan untuk kita boleh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita memulai tahun ini dengan keyakinan. Marilah kita mulai tahun ini dengan pengharapan. Dan marilah kita mulai tahun 2025 ini dengan komitmen untuk hidup dalam rencana Tuhan. Dan percayalah bahwa Dia yang telah memimpin kita di tahun lalu akan tetap setia memimpin kita di tahun yang baru ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menolong kita di dalam menjalani tahun 2025. Dan atas rasa syukur tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah nanti saya secara pribadi mengundang Bapak Ibu untuk boleh kita ke pastori. Kita akan makan siang bersama karena Tuhan boleh memberikan saya berkat. Saya mau berbagi kepada Bapak Ibu di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati.